Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahina Muntari. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Dengan Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian kognitivisme. Saya di sini mengambil pengertian dari Jeremy Bruner, yang mana beliau adalah seorang psikolog Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum New York University. Bruner banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif. Nah, menurut Jeremy Bruner, belajar bermakna hanya dapat menjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuannya yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Nah, teori kognitivisme ini memiliki 3 proses. Proses yang pertama yaitu tahap informasi. Tahap informasi ini yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Proses yang kedua yaitu tahap yang kedua yaitu tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang memungkinkan bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yang mana artinya tahap evaluasi ini untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak, terlaksana atau tidak. Berikutnya yaitu contoh atau penerapan teori kognitivisme menurut Jeremy Bruner ini yaitu seringkali dikenal dengan discovery learning, yang pada penerapan meliputi pembelajaran berbasis lingkungan yang dilakukan agar anak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya, yang pada proses berlangsung dilakukan di luar ruangan agar anak dapat langsung bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran dapat berkesinambungan atau saling terkaitan dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Maksudnya ini yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Penjelasan berikutnya yaitu pengertian humanisme atau biasa disebut dengan humanistik, yaitu satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali dirinya sendiri. Banyak tokoh humanistik ini, dan saya mengambil satu tokoh yaitu Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Maksud hasil yang baik bagi dirinya itu mengetahui ilmu apa yang telah dipelajarinya.
Nah, dari pemahaman tadi, bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik. Nah, maksudnya ini, cara belajar siswa itu dibebaskan bagaimanapun caranya untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru. Nah, ciri-ciri teori belajar humanistik ini yaitu ada 5. Yang pertama, lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Ciri yang kedua yaitu adanya peranan aspek kognitif dan efektif. Ciri yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Ciri yang berikutnya yaitu tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Nah, teori belajar humanisme ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya jelas, menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri, dan mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku pada dia. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada keterangan yang kurang jelas atau dimengerti, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.